Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurabat21, media informasi dan edukasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa link untuk mendaftar P3K, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita siapkan sejak dini. Nah, karena saat ini banyak informasi, link-link yang beredar, dan itu banyak yang link yang tidak valid, seperti itu. Nah, sehingga kami rasa perlu untuk menyampaikan informasi ini terkait link resmi dari pemerintah. Nah, oke, kita langsung saja. Jadi untuk linknya itu kita akses Google dulu. Nah, baru teman-teman akses website ini nih, sscsn.bkn.go.id. Ini adalah satu-satunya website resmi untuk pendaftaran P3K. Ini adalah milik pemerintah. Salah satu tanda untuk mengetahui itu adalah milik pemerintah ketika di belakangnya domain itu yang digunakan adalah go.id. Go ini adalah government. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah pemerintah. Jadi .go ini adalah dipastikan milik pemerintah. sscsn.bkn.go.id. Nah, nanti teman-teman tinggal klik saja. Nah, di sini paling atas ada SSCSN, Badan Kepegawaian Negara. Kita klik. Nah, inilah portal untuk mendaftar nanti di P3K. Seperti itu. Di sini ada berapa? Ini juga nanti yang digunakan untuk CPNS ya. Nah, termasuk ini P3K, mana P3K yang ini teman-teman. Nah, nanti mendaftarnya pilih di sini nih, daftar sekarang. Nah, untuk saat ini saya coba klik tanggal 11 ya, tanggal 11 Januari itu masih, nah akan tampil seperti ini. Itu artinya memang portal untuk saat ini sampai tanggal 11 Januari itu belum bisa diakses karena memang pendaftaran belum dibuka. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti insya Allah ketika pendaftaran dibuka kami akan jelaskan tutorial lengkap cara mendaftarnya. Nah, hari ini di video kali ini kami hanya menyampaikan bahwasanya inilah link resmi untuk mendaftar P3K. Seperti itu teman-teman, supaya tidak terkeliru kan. Karena fakta ternyata saat ini banyak link-link palsu yang beredar dan itu dikhawatirkan bisa merugikan teman-teman atau bisa menjadi kasus penipuan seperti itu. Nah, dan selanjutnya untuk dokumen-dokumen yang perlu disiapkan sejak dini yaitu adalah ini teman-teman yang perlu kita siapkan untuk sejak dini. Yang pertama adalah pastinya KTP, dan teman-teman perlu memastikan bahwasanya NIK itu sinkron ya antara yang di Dukcapil dengan yang ada di Dapodik. Ini perlu sekali. Setelah itu teman-teman juga perlu siapkan kartu keluarga. Dan juga perlu menyiapkan ijazah S1-nya, tapi sebaiknya disiapkan saja sejak dini ijazah dari SD, SMP, SMA hingga S1. Kemudian perlu juga disiapkan transkrip nilai, khususnya transkrip nilai untuk yang S1 sarjana, kemudian serdik jika ada, sertifikat pendidik jika ada. Kemudian pas foto ini perlu sekali teman-teman sejak saat ini yang belum memiliki pas foto mempersiapkan memang. Kemudian email aktif. Nah, ini perlu juga karena keseringan terjadi banyak teman-teman yang sering berganti email-email, buat email asal-asalan sehingga seketika dibutuhkan passwordnya lupa, dan itu sangat merugikan teman-teman. Nanti akan kerepotan sendiri nanti belakangnya. Jadi pastikan teman-teman sudah punya email aktif dan password dan alamat email betul-betul tercatat dengan baik sehingga mudah untuk mengaksesnya. Kemudian dokumen-dokumen lain, nanti adapun dokumen yang lebih lengkap nanti akan disampaikan ketika pendaftaran itu sudah dibuka. Yang pastinya untuk belajar dari tahun 2019 pendaftaran yang lalu, dokumen-dokumen ini dipakai pada saat pendaftaran itu. Seperti itu. Dan sekali lagi untuk lebih lengkapnya nanti kami akan sampaikan ketika pendaftaran sudah dibuka. Ini sebagai gambaran saja dokumen-dokumen yang disiapkan belajar dari pendaftaran di tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekali lagi kami ingatkan teman-teman harap berhati-hati ketika mendapat baik pesan dari WA atau Messenger terkait link pendaftaran P3K. Harap ditelusuri sekali lagi, jangan sampai link itu adalah link yang bisa merugikan teman-teman, atau link hacker atau link apa yang pastinya bukan link resmi. Satu-satunya link resmi dari pemerintah adalah yang kami tampilkan tadi, yaitu di sini teman-teman, sscsn.bkn.go.id. Ini adalah link resmi untuk pendaftaran P3K. Nah, sebagai tambahan informasi,
Jadi teman-teman, siap-siap karena di bulan Januari ini pendaftaran akan sudah dibuka. Untuk tanggal detailnya memang belum ada pengumuman ya, yang pastinya sudah diketahui bahwasanya Januari 2021 ini pendaftaran untuk P3K itu sudah dibuka. Pendaftarannya nanti melalui portal SSCASN secara online tentunya. Tapi memang saat ini belum bisa diakses, nanti pasti akan kami kabarkan ketika pendaftaran tersebut sudah dibuka dan kami akan jelaskan cara mendaftarnya. Dan selanjutnya teman-teman, di bulan Februari itu sudah diumumkan juga nanti materi pembelajaran yang dapat diakses. Nah teman-teman yang belum mengetahui bahwa dalam seleksi P3K di tahun 2021 untuk guru ini tidak hanya serta-merta langsung dites, tapi ibarat siswa diberikan dulu kisi-kisi materi, bahkan materinya yang teman-teman guru bisa pelajari sebelum menghadapi seleksinya. Jadi ini sangat efektif ya untuk seleksi nanti, karena teman-teman punya amunisi untuk seleksi seperti itu. Dan setelah itu nanti, nah ini di bulan Mei ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB. Jadi perlu kami luruskan juga di sini bahwasanya sempat beredar isu bahwa guru TK ini tidak masuk dalam formasi P3K. Nah, dari jadwal ini bisa kita mengetahui bahwasanya isu tersebut keliru. Ternyata tetap ada formasi untuk guru TK dan jadwalnya itu di bulan Mei, ya, di bulan Mei. Jadi teman-teman untuk guru TK, SD, dan guru SMP serta guru sekolah luar biasa siap-siap nanti di bulan Mei. Dan selanjutnya di bulan Juni ujian seleksi untuk guru SMA dan SMK. Jadi ini terpisah waktunya. Untuk jenjang Dikdas ya, dasar itu, sekolah dasar itu dimulai bulan Mei. Sementara untuk jenjang menengah SMA SMK itu di bulan Juni. Nah untuk madrasah aliyah ya, ini sampai saat ini belum ada informasi jelas dari baik Kemenak maupun kementerian terkait dan BKN terhadap kuota teman-teman guru madrasah. Kami masih mencari info tersebut, pasti kami akan kabarkan ketika sudah ada info resmi dan valid. Nah selanjutnya teman-teman, di bulan September itu akan diberikan ujian seleksi kesempatan kedua. Nah di sini kami jelaskan bahwa banyak yang menganggap ujian kesempatan kedua itu adalah kesempatan di tahun berikutnya, karena yang umum selama ini memang misal ujian CPNS tidak lulus di tahun 2001 misalnya, maka nanti kesempatan keduanya adalah di tahun 2022. Nah, khusus di seleksi P3K ini kesempatannya itu di tahun yang sama. Jadi nanti teman-teman misalnya kita simulasi ya, guru SD nanti ujian di bulan Mei, lantas tidak memenuhi standar passing grade atau standar nilai dari yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Nah, nanti di bulan September di tahun yang sama di 2021 itu bisa ujian lagi kesempatan kedua. Kalau siswa kita istilahkan remedial ya, mengulang seperti itu. Jadi ada jeda waktu berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ada jeda waktu sekitar 4 bulan untuk mempersiapkan lagi kembali dirinya untuk mengikuti seleksi di kesempatan kedua di bulan September. Dan bahkan teman-teman, kalau tidak lulus lagi di kesempatan kedua di bulan September, itu diberikan lagi kesempatan di bulan Desember untuk remedial lagi nih, untuk ujian lagi, yaitu ujian seleksi kesempatan ketiga. Jadi peluangnya sesungguhnya sangat besar. Banyak teman-teman yang pesimis merasa bahwasanya akan sulit bersaing seperti itu. Tapi sesungguhnya akan tidak seperti itu, karena bahkan ada 3 kesempatan kita mencoba untuk seleksi. Dan ini menurut kami rekor, karena selama ini yang kita ketahui belum ada ujian ASN khususnya PNS itu bisa mengulang seperti ini. Ini menurut kami rekor. Jadi tetap berpikir positif, dan yang terpenting adalah persiapkan diri teman-teman untuk mengikuti seleksi. Penutup video ini kami perlu sampaikan pesan Mas Menteri yang sering berulang-ulang kali beliau sampaikan bahwasanya ini bukan pengangkatan 1 juta guru P3K, tapi seleksi 1 juta guru P3K. Jadi ini perlu dipahami teman-teman, masih banyak yang keliru ya menganggap bahwasanya akan diangkat otomatis. Tidak, akan ada seleksi 1 juta guru P3K yang lolos, yang itu yang diangkat. Misalnya 200.000 yang lolos seleksi, maka 200.000 yang diangkat. 1 juta yang lolos, 1 juta yang diangkat. Ini perlu dipahami betul-betul. Tapi sekali lagi kami sampaikan, kami garis bawahi, kesempatan yang diberikan itu sangat besar teman-teman. Kita jelaskan tadi bahwasanya ada sampai 3 kali kesempatan mencoba untuk menaklukkan soal-soal seleksi P3K. Soal-soalnya sebenarnya terhitung tidak terlalu sulit, karena itu berkaitan langsung dengan profesi kita sehari-hari, terutama misalnya kompetensi teknis itu terkait dengan mata pelajaran dan pedagogik.
Nah, untuk contoh-contoh soal sudah banyak di channel ini yang kami buat. Teman-teman nanti bisa cek. Nanti kami akan cantumkan di deskripsi contoh soal yang bisa teman-teman pelajari sebagai gambaran soal sambil menunggu jadwal pendaftaran di bulan Januari ini. Baik, semoga informasi ini bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.